Ya, jumpa lagi teman-teman di channel saya, di channel Bel Padatu, channel yang mengusung tema atau niche edukasi dan motivasi, ya. Nah, saat ini kita akan ngobrol soal kebingungan para YouTuber pemula, ya sebut saja seperti saya terkait dengan bagaimana sebenarnya strategi atau cara untuk membangun channel YouTube kita yang mungkin yang sepi penonton, yang kemudian eh, peningkatan grafik atau statistik dari subscribernya itu turun naik ya, turun naik artinya kadang bertambah satu, kemudian hilang dua, tambah dua, hilang empat, dan kemudian ada juga kadang-kadang tambah satu, tambah satu, tambah dua. Bagaimana sebenarnya strategi atau cara untuk membangun channel YouTube kita yang mungkin yang sepi penonton, yang kemudian uh, peningkatan grafik atau statistik dari subscribernya itu turun naik ya, turun naik artinya kadang bertambah satu, kemudian hilang dua, tambah dua, hilang empat, dan kemudian ada juga kadang-kadang tambah satu, tambah satu, tambah dua. Nah, tentu hal ini ya sangat mengecilkan hati bagi mereka yang kemudian terus mempelototi grafik pertumbuhan subscriber atau viewer atau penonton. Nah, daripada Anda kemudian tergeser dalam hal ini hanya terfokus pada hal-hal seperti itu, jauh lebih baik kita angkat atau upgrade diri kita untuk mempercakapkan tentang bagaimana sebenarnya seharusnya kita bersikap terhadap hal-hal yang kelihatannya ya menarik diri kita turun jauh ke bawah atau memelorotkan semangat kita. Nah, bicara tentang cara atau strategi untuk membangun, memperkuat ya personal branding atau katakanlah penampakan performa kita, kinerja channel YouTube kita, maka ada baiknya sebenarnya kita sedikit memperbincangkan soal algoritma. Nah, algoritma ini kan tentu penting sekali, banyak sekali dibahas oleh para senior, oleh guru-guru kita yang ya tentu teman-teman yang serius dalam menekuni atau membangun dunia channel YouTube-nya pasti banyak belajar dari para senior kita terkait bagaimana sebenarnya kiat-kiat ya strategi-strategi yang mudah diikuti tetapi mumpuni di dalam konteks untuk menjawab keresahan kita untuk membangun ya masa depan channel YouTube ini menjadi salah satu channel yang dapat dilirik oleh penonton dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau biasa disebut sebagai role model ya atau contoh bagaimana orang kemudian membangun channelnya yang harapannya bahwa ketika dia mempublish sesuatu atau membagikan apa yang dia miliki itu dapat memberikan nilai manfaat, nilai keuntungan bagi orang lain sehingga ya terbangun chemistry satu dengan yang lain dan penonton hadir menjadi subscriber. Nah, bicara tentang algoritma, banyak sekali informasi, banyak sekali YouTuber-YouTuber bahkan bukan hanya para senior-senior, bahkan para pemula saja ya yang kemudian membaca, mengikuti konten-konten yang ada dan membangun sebuah kesimpulan, ringkasan dan kemudian men-sharingkan juga tips-tips seperti itu sekalipun mereka belum sukses. Tapi saya acungi jempol dalam tempat ini kemampuan untuk melihat kesuksesan masa depan dia sekalipun sebenarnya hal itu belum terjadi padanya. Buat saya itu fine-fine saja, positif saja dan saya dukung. Silakan sejauh Anda tetap gigih, tetap punya semangat yang tidak kendur dan berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang Anda yakini itu sungguh-sungguh dapat terwujud dengan baik. Kembali soal algoritma. Nah, kalau kita bicara soal algoritma ini kan sekali lagi kita dipusingkan ya. Banyak sekali konten-konten YouTube yang saya sudah ikuti, saya baca, saya pelajari, bahkan kita coba laksanakan ya. Dan ini kadang-kadang juga berbenturan pendapat satu dengan yang lain. Nah, sehingga kita mencari referensi-referensi yang jauh lebih kita percaya misalkan kepada Akademi Kreator sendiri dari YouTube yang disediakan bagi kita untuk belajar banyak. Bahkan kita membuka ruang seluas-luasnya untuk belajar dari mereka, dari YouTuber-YouTuber yang ada di luar negeri sana. Nah, terhadap itu semua,
ya. Perbincangan yang paling menarik itu adalah ketika kita bicara tentang saran fokus pada satu niche ya, atau satu topik yang bicara menyasar satu ceruk pasar atau segmen pasar tertentu. Nah, ini banyak sekali YouTube reviewer menyarankan kepada kita semua untuk melakukan itu. Bahkan ada yang memberi sedikit hiburan bagi kita ya, konten campuran juga tidak apa-apa, itu bisa dimonetize, itu juga bisa menghasilkan sesuatu ya kalau kita bicara sisi finansial. Nah, tetapi ya disaringkanlah kepada kita soal kelebihan dan kelemahannya. Terlepas dari persoalan bicara soal kelebihan dan kelemahan itu, kalau teman-teman terus mengikuti ulasan-ulasan seperti itu dan tidak mampu menarik sebuah kesimpulan benang merah yang ada hubungannya dengan diri Anda, saya sangat yakin ini menjadi persoalan besar buat teman-teman untuk berkembang. Karena apa? Ada keresahan secara psikis yang membuat teman-teman akan galau, bingung sebenarnya harus yang bagaimana. Satu sisi Anda ingin fokus pada satu niche, tetapi ada banyak hal-hal di dalam diri Anda yang kemudian tidak termuat ya, tidak terakomodir di dalam niche yang sempit itu ya, ceruk pasar yang sempit itu. Nah, oke lah kalau bicara tentang ceruk pasar atau niche, untuk bicara tentang target katakanlah penonton, viewer, ini menjadi sesuatu hal yang patut untuk dipikirkan, boleh-boleh saja. Tetapi teman-teman ingat sekali lagi bahwa ketika kita ber-YouTube ini bukan bicara soal itu saja. Kita juga bicara tentang kepribadian kita bicara tentang hidup kita bicara tentang apa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau teman-teman ingin berbagi sesuatu kepada orang lain, maka sebenarnya kan jawabannya sederhana. Bagilah apa yang Anda punya. Nah, ketika kita bicara tentang apa yang kita punya, tentu Anda dan saya tidak punya satu hal saja. Ada beberapa hal yang Anda ingin bagikan. Nah, kalau kepentingannya bahwa Anda ingin membagikan nilai kedirian yang ada dalam diri Anda, maka sekali lagi ya, tanpa bermaksud untuk mengabaikan algoritma yang terus berganti demi waktu ke waktu, bahkan oleh YouTube sendiri algoritma itu selalu akan di style sedemikian rupa berdasarkan perkembangan analisis yang mereka peroleh dari perilaku para konten YouTuber dan juga perilaku para pemasang iklan, ditambah perilaku para penonton atau subscriber. Nah, ini kan tentu sesuatu yang tidak permanen. Itu berarti bincang-bincang itu suka atau tidak suatu waktu akan memporak-porandakan, mengocar-kacirkan keyakinan-keyakinan para YouTuber, bahkan para senior-senior yang mengajarkan pandangan-pandangan itu. Paling tidak mereka akan merevisi apa yang mereka sharingkan kepada kita semua di tahun-tahun yang paling update dari sisi kebijakan YouTube itu sendiri. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Semua nasihat itu, semua advice itu adalah baik adanya. Tinggal Anda mengikuti dan dengan intuisi juga mencoba untuk membaca, memprediksi, memforecasting tentang masa depan YouTube ini dengan Anda merasakan ya, dari perasaan Anda yang paling dalam, kira-kira Anda mau jalan di koridor mana, di jalan yang mana, apakah jalan algoritma yang terus berganti-ganti atau kemudian Anda menetapkan algoritma Anda sendiri. Yang saya maksudkan dengan algoritma Anda atau algoritma saya sendiri adalah ya sudah, apa yang Anda miliki, apa yang Anda sukai, apa yang Anda senangi, apa yang membuat Anda bahagia dan Anda yakin bahwa itu akan memberikan nilai tambah bagi orang lain, itu algoritma kita, itu algoritma Anda. Nah, saya sendiri telah mengambil sebuah keputusan daripada saya membuat channel yang baru, channel yang kedua, ketiga, untuk mengakomodir semua talenta saya, semua apa yang saya rasa punya dan baik bagi orang lain, maka saya putuskan ya sudah, saya manfaatkan playlist saja. Sehingga target atau sasaran dari channel ini adalah mereka-mereka yang memang butuh ya, mereka yang benar-benar mencari sebuah ilmu pengetahuan yang dalam pengembaraan perjalanan dari waktu ke waktu yang saya lakukan, yang saya tempuh, dari satu kampus ke kampus yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu buku ke buku yang lain, dari sebuah diskusi ke diskusi yang lain, dan banyak hal lagi. Maka saya memutuskan lebih baik saya menggunakan algoritma saya dengan tanpa meninggalkan ilmu-ilmu itu, tetap mengikuti perkembangannya dan terus memutuskan ya, supaya ini menjadi sesuatu yang nyaman bagi Anda dan saya untuk mengekspresikan diri Anda. Sekali lagi, panggilan tertinggi bagi kita adalah aktualisasi diri dan bagaimana kedirian kita itu kemudian membawa manfaat bagi kehidupan ini. Itu algoritma. Sekali lagi teman-teman, so yang cocok dengan bahasan ini boleh mengambil posisi, matangkan, mantapkan langkah Anda, apapun yang Anda punya, sharekan ke dalam channel YouTube Anda.
saya yakin ada penonton di luar sana yang sedang menunggu channel Anda dan channel saya. Oke, sampai di sini nanti kita akan bincang-bincang dalam pengamatan, dalam analisis yang saya akan usahakan lebih lentur, lebih mudah dipahami dan mengikuti diskusi-diskusi seputar dunia per-YouTubean baik yang ada di negara kita maupun di negara luar sana. Oke, sampai jumpa. Salam hebat dan salam trio.